Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Feni Sylvia, NPM 2021030064 dari kelas A Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Muslim SHI MHI untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi studi Islam dengan tema pendekatan-pendekatan studi Islam atau pendekatan sosiologis dan pendekatan fisiologis. Pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, lebih tepatnya cara pandang atau paradigmanya yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Nah, beberapa pendekatan meliputi yang pertama, pendekatan teologis, pendekatan normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, dan pendekatan filosofis. Nah, kebetulan di sini saya membahas tentang pendekatan sosiologis. Apa itu pendekatan sosiologis? Pendekatan sosiologis yaitu salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri. Artinya, kita perlu beradaptasi di lingkungan sosial. Nah, agar pola pikir kita terus berkembang. Ahmad Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan paradigmanya. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Nah, karena itu tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial atau penelitian filosofis. Nah, pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena ajaran-ajaran agama masih berkaitan dengan masalah sosial. Nah, melalui pendekatan sosiologis, agama dapat dipahami karena mudah dan agama sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Pendekatan filsafat atau filosofis merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Nah, pendekatan filsafat berupaya mencari jawaban atas segala sesuatu atau hikmah di balik objek formal atau fisik dengan ciri khas mendalam, radikal, dan sistematis. Nah, pendekatan filsafat yang bersifat mendalam artinya mengoptimalkan kemampuan akal sampai tak sanggup lagi dijangkau. Nah, radikal artinya pembahasan dilakukan sampai ke akar permasalahan hingga tak ada lagi yang tersisa. Nah, sedangkan sistematis adalah dilakukan secara teratur dan menggunakan metode berpikir tertentu dan universal. Nah, sebagai contohnya adalah kursi. Di dalam kelas, kursi memiliki 4 kaki dan alas untuk menulis. Nah, di tempat potong rambut, kursi memiliki 1 kaki dan relatif lebih tinggi pada kursi umumnya. Sedangkan di ruang tamu, kursi berbentuk memanjang dan dilapisi busa sehingga nyaman untuk digunakan. Nah, dalam memahami kursi, pendekatan filsafat tidak berpengaruh pada bentuk, model, warna, hal yang berkaitan dengan kursi, tetapi filsafat mengkaji hal yang lebih jauh dan menyimpulkan bahwa kursi hakikatnya merupakan tempat duduk, sedangkan
model, warna, bentuk itu disesuaikan dengan tempat kursi itu berada. Nah, jadi pendekatan filsafat merupakan pendekatan yang penilaiannya berdasarkan akal. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.